Baik, pemirsa, untuk membahas bagaimana strategi investasi Anda dan juga proyeksi pergerakan market di sepanjang hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Kris Aprilioni. Beliau adalah Head of Equity dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Ya, selamat sore, Mas Kris. Sore, Mas Pras. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah disempatkan. Kita akan sedikit mereview dulu nih perdagangan hari ini, kok indeksnya turun kembali begitu. Sempat menyentuh level lagi 6.100, tapi lagi-lagi juga terkena aksi jual. Sebenarnya apa yang tengah terjadi dari pergerakan indeks? Karena kita tahu market di Asia juga cenderung memerah begitu. Apakah lebih karena triggernya dari eksternal kah atau dari dalam negeri? Ya kalau kita lihat sebenarnya yang bergerak menurunkan ISG belakangan ini lebih kepada sektor-sektor yang sudah meningkat cukup signifikan ya. Oke. Jadi terutama teknologi company di mana hari ini saham-saham sektor tech sendiri banyak mengalami penurunan. Betul. Gitu. Sehingga ya memang secara jangka pendek kemungkinan akan berpengaruh terhadap indeks juga. Oke, saham-saham berbasis teknologi kan kemarin banyak diburu, hari ini juga justru terkena aksi jual. Anda melihat sebagai gerakan yang wajar saja atau memang ada hal lain begitu yang perlu dicermati bagi investor sendiri? Ya kalau kita lihat dari pertumbuhan kenaikan harga sahamnya sendiri memang sudah cukup signifikan ya. Jadi koreksi mungkin 1, 2 atau 10% dari teknik strateginya itu masih tergolong hal-hal yang wajar saja. Okay. Karena memang peningkatannya juga ada yang sampai 100%, ada yang bahkan di atas 100%. Baik, jadi memang hal yang wajar saja. Ini koreksi sehat begitu ya, Mas Kris ya? Betul. Baik, tapi kalau untuk pergerakan indeksnya sendiri bagaimana menurut Anda? Apakah juga koreksi wajar yang sedang terjadi di level 6 ribuan lagi? Ya kalau kita lihat sebenarnya indeks sendiri dari bulan Juli hingga Agustus ini cenderung sideways ya. Yeah. Memang secara tren mengalami peningkatan, tetapi dari perkembangan tiap hari-harinya itu ya kadang satu hari naik, kadang satu hari turun. Betul. Gitu. Jadi memang pergerakannya memang masih kurang terlalu lancar untuk kenaikannya, tetapi secara tren masih cukup baik. Baik, apakah ini akan ikut mempengaruhi dari strategi investasi investor maupun traders, Mas Kris? Ya kalau kita lihat justru memang peningkatan yang tidak terlalu cepat ini justru baik ya. Oke. Jadi memberikan kita kesempatan untuk kembali masuk, dapat membeli gitu. Jadi menurut saya ya tinggal dimanfaatkan mana perusahaan-perusahaan yang cukup baik, mana perusahaan-perusahaan yang prospek ke depannya punya hal yang lebih baik gitu. Oke, justru ini adalah tercipta peluang untuk entry level bagi mereka yang ketinggalan kemarin sekarang menjadi momentum yang tepat begitu untuk kita masuk lagi, Mas Kris. Betul. Oke, lantas sektor apa yang cukup seksi yang bisa dicermati di sepanjang pekan ini? Mengingat besok juga ada hari libur. Ya, kalau sepanjang pekan ini mungkin agak sedikit beragam ya. Kalau kita lihat memang dari sektor teknologi sendiri masih cukup menarik dilihat dari kondisi ekonomi di mana corona juga masih masih penyebarannya masih ada sehingga banyak orang masih WFH. Yeah. Lalu beberapa sektor-sektor seperti mungkin di komoditas sendiri itu juga cukup menarik ya karena harga komoditinya cenderung naik ya belakangan ini. Oke, lebih kepada CPO kalau kita lihat yang sudah mengalami kenaikan belakangan ini. Ada CPO, ada batu bara juga cukup menarik sebenarnya. Oke, berarti itu nanti bisa menjadi perhatian dari investor adalah dua sektor tadi. Dari komoditas lah pada dasarnya ya, baik yang pertambangan maupun perkebunan begitu ya Mas Kris ya. Baik, tadi kita akan sampaikan kaitannya dengan topik of the day begitu. Ada 4 emiten dari produsen semen yang hari ini juga nampaknya juga berada di zona positif begitu. Anda melihat lagi-lagi ini bicara mengenai technical rebound saja kah atau ada yang membuat langkah dari pergerakan 4 saham ini mengalami penguatan? Ya kalau kita lihat memang dari sentimen laporan keuangan ya, laporan keuangan Q2 yang keluar mungkin terlihat lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau perlu kita perhatikan di tahun 2020 kemarin, memang Q2 adalah titik bottom line-nya untuk sektor-sektor seperti semen, konstruksi gitu. Jadi wajar saja jika terlihat ada peningkatan dari sisi pendapatannya mereka. Kalau misalnya bicara mengenai sektor khususnya yang berbasis produksi semen, yang paling Anda jagokan kira-kira apa nih Mas? Apakah lagi-lagi bicara mengenai SMGR dan INTP saja? Ya, kalau kita lihat dari sisi kestabilan perusahaan mungkin SMGR cukup menarik ya. INTP juga menarik di mana mereka utangnya juga sangat kecil gitu. Baik. Jadi memang dua emiten itu di sektor
diperhatikan. Ditambah juga harga sahamnya juga sudah terkoreksi cukup dalam. Oh ya, SMGR berarti masih bisa kita cicil beli begitu? Secara short term mungkin ini terlihat adanya peningkatan ya. Secara technically ini mulai break masuk area short term bullish. Wow, short term bullish. Mungkin menarik untuk bisa di entry. Seberapa kuat dengan pergerakan dalam 1 bulan memang sempat menyentuh level terendahnya di 7.000-an begitu ya, 7.600 begitu. Sekarang sudah kembali lagi ke level 9.000 untuk semen Indonesia. Ya, rata-rata harga semen Indonesia ini memang bermain pada area 9.000 sampai 9.500 ya. Jadi upside mungkin ada, tetapi akan mengetes area resistance cukup kuat nanti di area 9.500. Oke, 9.500 ya ada resisten kuat dari pergerakan SMGR. Baik, lanjut ke listed company update. Bank BNI juga kita lihat bagaimana pergerakan yang menurut Anda begitu. Laba bersih konsolidasinya juga tumbuh 12,8% secara tahunan. Ya, Bank BNI terutama dengan bank-bank seperti BRI, Mandiri itu juga terlihat adanya peningkatan akibat di tahun lalu adanya peningkatan cadangan ya. Sehingga terlihat laba bersih sektor perbankan di tahun lalu memang terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan, terutama Bank BNI. Tetapi kalau kita lihat, memang di tahun ini mulai adanya perbaikan dan ekonomi terlihat mulai sedikit lebih baik daripada tahun lalu. Jadi ya wajar kalau terlihat adanya peningkatan dibandingkan 2020. Tetapi kalau kita lihat dibandingkan dengan 2019, sebenarnya masih belum kembali sebenarnya. Oh, belum kembali ya. Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ini Mas Kris. Mungkin kita akan coba satu persatu ya untuk membahasnya. Kita langsung saja ke Purwokerto. Ini ada Bapak Ari, selamat sore. Menanyakan sudah punya BRIS di 2597 Mas Kris. Kemudian AGRO-nya di 2502. Seperti apa nanti langkahnya dan strateginya, ditahan dulu karena sudah ada penelpon yang masuk. Kita akan coba sapa sebentar Mas Kris. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Kris dan Pak Kas. Ya, siap. Dengan Pak Bambang di Bandung ya Pak? Ya betul. Silakan pertanyaannya. Mau nanya satu saham Bukalapak. Oke. Saya sudah punya di 1.300. Analisanya bagaimana? Sorry Pak Bambang, bisa diulang? Di posisi berapa tadi punya? 1.300 saya punya. Oke, 1.300. Support resisten untuk jangka panjang, menengah atau pendek? Untuk jangka menengah. Oke, untuk medium termnya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang di Bandung. Nanti kita akan ulas di segmen berikutnya. Mas Kris, kita akan jeda dulu sebentar ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.